Betul salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala nabiyyina karim sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di sesi terakhir ya. Insyaallah kita akan tuntaskan kajian terakhir bersama Abah Ruli di sekolah Ayah Bunda yang seperti biasa beliau menemani kita di setiap Kamis ya, setiap pekan. Dan pada Allah dapat kabar dari Ustaz Dodi Al-Jabari, beliau tidak bisa hadir karena ada yang meninggal, bosnya di Kondova ya. Jadi semalam beliau meninggal, wafat, dan Ustaz Dodi harus ikut memakamkannya. Jadi mohon izin tidak bisa bersamai di pagi hari ini. Pada Allah ya, kita doakan Allah mengampuni dosa-dosa atas nyawa Ustaz Dodi di Kondova, dan semoga Allah tempatkan di surga yang terbaik dan jalannya itu dapat kenikmatan karena amal solehnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, sudah siap ya setelah kita sedikit rehat sambil tadi sudah ada yang sholat duha, sholat suruh gitu ya, ada yang mungkin ke toilet, ke kamar mandi atau rebahan sedikit. Setelah semalaman ada yang tidak tidur kabarnya karena minum kopi. Saya juga sampai jam 1 susah tidur, jam 1 baru bisa agak tidur dan bangun setengah 3 alhamdulillah, karena minta ke sosialis untuk di bel gitu ya. Alhamdulillah ya, kalau di bel mungkin pabrik juga alhamdulillah setengah 3 bisa tahajud bersama dengan jamaah semuanya, ada guru yang memimpin. Tentu di sebuah kenikmatan yang kita syukuri ya. Di hari ini kita sudah menjalankan sunnah-sunnah atau kebaikan-kebaikan yang menjadi komitmen kita ya, azam kita di Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, karena tidak ada amal yang tentu kita harapkan kecuali amal itu menghadirkan cintanya Allah, amal itu mendatangkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini bersama Abah Ruli kita akan membahas tentang keluarga dengan sudut yang lain tentu ya, karena beliau ini ahli parenting gitu ya, parenting, jadi akan membedah dan ini akan membuka cakrawala kita untuk kita mungkin bisa membuka sesi kayak konsultasi secara langsung saja. Silakan, yang ini kita kan punya keluarga, punya anak, punya pasangan yang tentu tidak sempurna. Tidak sempurna itu yang justru ya kesempurnaan itu sendiri saja, karena memang ketika kita menikahi memiliki pasangan berkomitmen, tentu kita harus juga siap dengan kekurangannya, ketidaksempurnaannya, karena kita masih manusia gitu ya. Dan kita dengan saling melengkapi itulah justru bagian dari ibadah kita, insya Allah ya. Baik jemaah yang Allah, alhamdulillah guru juga sudah bersama kita, dan saya persilahkan dengan waktu untuk beliau. Kita akan mungkin sekitar 1 jam lebih lah ya. Kita karena di hotel ini kita sampai jam 10 masih ada waktu, jadi kita akan ngobrol sama Ustaz Ruli dan kata beliau santai, kita akan membedah sisi lain yang harus kita perbaiki dari keluarga kita. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatal iman, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini saya kebagian berkahnya. Berkah itu kan sedikit. Kalau banyak itu belum tentu berkah. Kalau sedikit pasti berkah insyaallah ya. Apalagi di ujung. Makanan itu berkahnya di ujung kan? Nah, ini kan acara di ujung-ujung ini berkahnya di sini semua ini kan. Ini
Iya, tantangannya berat. Nih kan kemarin ketika Ustadz Holis ke saya, sore, waduh, qadarullah saya sore sudah ada acara, jadi udah pagi aja nggak apa-apa, dengan segala macam resikonya saya tanggung, saya bilang. Makanya tadi pagi apa namanya, ketika mau berangkat ke sini sudah saya sudah zero, sudah ngenolin ekspektasi. Pokoknya udahlah, sampai ke sini gimana kondisinya, ngantuk-ngantuk dah, memang itu kan fitrah juga kan gitu loh, fitrahnya juga. Dan ini tapi ini sebagai prolog sebenarnya bagi teman-teman yang mau itikaf. Ya kan? Apalagi kalau itikafnya di Bandung di Masjid Habib. Itu menikmati sekali ya. Iya. Malam itu 3 juz. Dari mulai jam 9:30 sampai jam 3. Bagi yang punya, yang mau apa namanya, tantangan itu ke Masjid Habib deh ya, ke Masjid Habib di Bandung dah itu ininya. Tapi hari ini bismillah ya teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap makanya hari ini tadi mau berangkat itu pakai bajunya hitam, kata istri saya, jangan, itu tambah ngantuk tuh, harusnya pakainya yang lebih warna lagi, jangan yang terlalu kalem, katanya. Wah, saya nggak punya baju yang agak rame ini warnanya, saya bilang gitu kan, biar agak apa namanya, eye catching, biar yang ngantuk itu agak gini gitu ya, katanya. Oke, dan saya harus memastikan diri saya harus nadanya agak ini gitu, biar nggak terlalu ngantuk. Ya ngantuk, kalau mau ngantuk tidur alhamdulillah, tapi jangan diniatkan tidur, niatnya tetap ikut kajian. Tapi kalau ketiduran itu berkah. Tandanya sakinah, ya kan? Sakinah itu kan gampang tidur, salah satunya tandanya ya. Jadi kalau kenapa suami istri itu, kalau istri itu mau ngajak ngobrol suaminya cepat tidur karena sakinah. Ngerasa tenang, tentrem gitu kan. Jadi kan enak tidur. Gitu, itu karena sakinah aja itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana Ramadan kita hari ini lebih, kalau dibanding tahun kemarin gimana? Ada adem. Iya, kalau adem ya. Saya ngerasain di Jawa Timur saja adem banget karena hujan terus. Hampir setiap hari hujan. Nggak tahu di sini hujan juga ya. Hujan, dan tapi saya ngerasanya gini ya, ngerasanya dulu itu untuk dari soft hari pertama sampai hari ke-10 itu softnya masih agak ini apa namanya, masih stabil gitu. Nah, ini tuh tahun ini hari ke-4 ke-5 itu softnya udah majunya agak, kemajuannya agak parah gitu, cepet banget majunya. Saya bilang, ini pada kemana orang ya gitu ya. Saya bilang, tapi juga di jalanan juga nggak terlalu ramai. Padahal saya bilang mungkin ini pada ngamalin itu ya, Rasul nggak tarawih apa namanya setiap hari. Mungkin itu saya ininya gitu aja. Husnudzonnya begitu. Saya itu orangnya kan husnudzon aja lah gitu kan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini itu saya ngelanjutin bahasan Kamis kemarin sebenarnya. Bagaimana kita menghidupkan Al-Quran dalam percakapan bersama keluarga. Nah, jadi bagaimana kita menghidupkan, kemarin sudah ada permintaan jangan berat-berat, kagak berat. Makanya ngobrolin Quran dalam rumah. Nah, gitu kan, bahasanya begono aja dah. Jadi bagaimana hari ini kita ngomongin bagaimana kita ngobrolin Quran di rumah. Kenapa Bapak Ibu rahmati Allah? Coba deh, jangankan orang lain, kita sendiri kalau punya pertanyaan, cari jawabannya di mana? ChatGPT, Google, ya kan? Browsing kan? Pernah nggak nanya Quran? Enggak. Kita tuh kalau ada pertanyaan, tanyanya ChatGPT. Ya memang kalau Quran nggak akan pernah ditanya jarak dari sini ke pasar minggu berapa kilo juga kagak ada, memang betul ya gitu ya. Tapi kalau kita ada pertanyaan kita ini, dan kadang-kadang kita lebih tanya Ude aja, Ude kalau ini gimana gitu kan, dikira ya memang kan kita selalu jadi konsultan kan. Kalau orang diajak konsul kalau ada kesulitan gitu kan, kalau ada kesulitan nggak ada di telepon gitu kan. Kalau ada sulit aja baru dong. Ini gimana hukumnya? Siapa yang ngelakuin, siapa yang ini ya gitu ya. Tapi memang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah memang bagaimana akhirnya nantinya kita membentuk pola pikir. Nah, kenapa ini sebenarnya? Ini itu obrolan saya dengan istri saya sebulan yang lalu sebenarnya. Sebulan yang lalu kita lagi, ini buah dari ini Bu. Bapak Ibu insya Allah ini terbit minggu depan.
Ini kan sebenarnya buahnya dari MKI juga ya. Masya Allah. Iya. Family Good ini bukunya insya Allah sudah layout hari ini dan minggu depan insya Allah sudah terbit. Doakan semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, ada manfaatnya bagi jamaah MKI dan bagi kami sekeluarga dan juga bagi semua umat yang ada di sini. Kenapa? Karena hari ini kami merasakan bahwa kita merasakan semakin kesini itu semakin kesono, ya kan? Hari ini semakin kesini itu semakin kesono. Kalau dulu orang mengatakan pernikahan itu 3 bulan pertama keindahan, 3 tahun pertama rungkat, ya kan? 3 tahun selanjutnya sudah aman. Sekarang nggak ada aman. Sekarang nggak ada aman. Dulu itu bubar itu nikah baru setahun 2 tahun. Sekarang yang disebut grade divorce. Grade divorce itu sudah aki-aki. Itu banyak yang cerai. Alasannya apa? Karena dulu kan kita masih punya anak, gue masih punya kewajiban. Sekarang anak kita udah gede. Sekarang gue ngejar cinta gue. Udah bangkotan. Umur udah 50 lebih. Hampir pensiun. Ngomong terkait dengan cinta. Dan itu tidak 1-2. Jadi saya tuh dulu gini, dulu itu nganggep bahwa namanya perceraian itu di bawah 40 dah. Udah 40 mah udah usia kenabian semua, udah aman. Ya kan? Udah usia kenabian, udah aman. Ternyata apa? Sekarang itu trennya berbeda. Dan yang terjadi bilangnya apa? Anaknya bilang, ya udahlah mama tuh ngejar cinta mama aja daripada sama papa. Makan hati. Udah pisah aja. Yang dukung anaknya. Saya tambah gini. Kok tambah ke sini tambah ke sono ya? Saya bilang gitu ya. Dan ini yang terjadi. Kenapa akhirnya buku ini lahir? Obrolan dan akhirnya banyak yang saya merasa oke lah, mungkin hari ini karena pada waktu kemarin ya ini memang tahun 70-80 orang atau mungkin 90-an nikah itu masih hanya sekedar cinta, sekedar itu doang gitu ya, tapi lupa dengan banyak hal. Nah, jadi ini Bapak Ibu rahmati Allah, semoga nanti masuk di saya lewat Dr. Vicky sih nanti masuk di MKI. Oke. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini kita ngomongin gini. Nah, gini. Tentang bagaimana apakah Al-Qur'an itu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita jawab pasti bilangnya sedikit iya, gitu kan? Kalau enggak banget, enggak lah. Iya kan? Masa sih enggak banget? Ya kan? Pastilah kita itu kehidupan kita masih ada diwarnai dengan Al-Qur'an pasti. Enggak mungkin enggak lah. Tinggal persennya aja kan? Ada yang 0,1%, ada yang 1%, ada yang sampai sekian puluh persen. Orang standar nisab zakat aja turun kan? Dari dulu kan emasnya sekian persen, sekarang kadar emasnya 14 gram juga bisa udah di ini kan gitu kan. Tapi kita nggak masuk ke sana, nanti jadi pertanyaan nanti. Jawabannya nanti beda lagi urusannya ya. Saya nggak mau masuk ke sana itu. Oke. Jadi kemarin ini yang sempat kita bahas hari Kamis kemarin dalam surat Muhammad ayat 24, Allah nantang kita. Afala tadabbarun al-Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Apakah ini? Tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci? Dalam artian gini, tantangan ini adalah bahwa tadabbur atau ya tadabbur di sini dalam katanya mentadaburi atau menghayati itu adalah memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kalau kemarin sebenarnya ini sama dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya dengan tadarusnya dengan Tuan Guru. Kan di situ tidak hanya baca kan? Tidak hanya baca ayatnya kan? Tapi juga memahami maknanya. Cuma pertanyaannya hari ini masalahnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mau ke sini. Saya maunya ke sini dulu. Kenapa ketadabbur Al-Qur'an itu menjadi penting? Nih. Hari ini Bapak Ibu rahmati Allah, banyak di antara keluarga modern kita itu yang sering kurang bahan dalam ngobrol.
Ada yang rasain nggak? Ketemu pasangan itu bingung mau ngobrolin apa. Suaminya mau ngobrolin bola ke istri, kagak nyambung. Ya kan? Kata istrinya ngomongin apa sih, bola satu aja dia perebutin orang banyak gitu. Udah gitu MU kalah mulu lagi gitu kan. Suaminya tetap aja pendukung MU gitu kan. Setan kalau didukung. Nah, kan pasti gitu kan. Bagi ibunya ngomong, ya harga-harga naik. Itu bagi ayahnya, lu jangan ngomong gitu, gue mikirnya lebih banyak lagi, kerjaan gue lagi punya kan, gitu juga kan. Ini kan jadi kayak kurang bahan, apalagi ke anaknya. Kenapa? Salah satunya adalah kenapa hari ini kita susah ngobrol sama anak kita, yang dulu pernah saya sampaikan di waktu itu Mbak Reni sempat ini waktu tahun kemarin, satu hal. Karena tontonan kita dengan anak kita berbeda. Tontonan anak kita dengan kita beda. Akhirnya bahan ngobrolnya beda. Kenapa zaman dulu kita ngobrolnya sama, tontonannya sama TVRI? Ya kan? Paling banter mah beda-beda dikit RCTI. Dan TV-nya satu ditonton bareng-bareng. Iya kan? Iya kan? Dulu sama. Hari ini tontonannya beda. Kenapa? Semua terpersonalisasi dengan yang namanya gadget. Oh, hari ini TV juga di rumah, TV-nya gede tapi nggak pernah diputar. Emang ada TV yang sekarang masih nyala di rumah? Jarang. Udah nyampe rumah sibuk dengan HP-nya, nontonnya di HP-nya. Akhirnya apa? Bahan obrolannya beda. Akhirnya orang merasakan, kok sekarang nggak ada ya bahan obrolan? Kagak nyambung. Saya ngomong begini, anak saya nggak nyambung. Lagi mana lo ditonton beda? Orang itu akan ngobrolin apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ibu-ibu sama-sama nonton Dracin. Ya kan? Drama Cina yang hari ini lagi apa namanya booming banget tuh. Makanya kemarin waktu saya ngisi acara di hari Ramadan pertama itu saya ngisi acara keluarga tanpa drama. Saya bilang di bawahnya tolong ditambahin dalam tanda kurung Cina. Siapa yang tahu lihat atau pernah nonton atau sering nonton Dracin? Enggak, alhamdulillah. Kenapa? Saya itu sekarang aja kemarinnya lagi beli telur Bu ya di tetangga itu orangnya lagi sibuk aja begini. Saya dengerin itu dubbingan gitu kan, wah drama Cina nih. Sampai kita ngomong Bu beli itu 3 kali itu baru orangnya, haha. Saya pernah ngeriset, kenapa drama Cina itu menjadi tontonan yang sangat disenangi orang-orang. Tahu nggak kenapa? Dari miskin jadi kaya. Di handphone. Video. Di YouTube lah, di apa. Kenapa satu? Karena kita tahu ujungnya. Bukan masalah kayanya sebenarnya. Tapi kita tuh sudah bisa nebak ujungnya. Otak kita itu nggak akan penasaran. Kita kan nggak perlu mikir nonton itu. Sama dengan gini Bu, Ibu dulu keranjingan nonton Tersanjung nggak? Iya kan, Tersandung, Cinta Fitri, Cintanya Fadli apa siapalah ada gitu-gitu dah zaman itulah ya. Sri Mulat. Kalau Sri Mulat ke Jawa Timur banget panjenengan ini. Ya kan? Ya kan? Nah, sambil gini gitu kan nanti ininya gitu kan. Nah, kenapa saya bilang? Karena salah satunya dan di satu sisi itu bagus karena untuk otak turun, nggak mikir. Drama Cina itu atau drama kalau drakor masih mikir, Bu. Karena drakor itu risetnya panjang. Drakor itu risetnya panjang. Jadi dia di drama Korea itu dia gini, orang kalau sifatnya begini itu dia didikannya begini. Jadi studi tentang karakternya panjang. Kalau Dracin mah enggak. Dan kita udah tahu nanti dalam 2 jam pasti ini nanti CEO yang tertukar lah kayak gitu-gitu kan, ininya kan begini, ini begini, ini begini. Kita sudah tahu dan karena sudah tahu kita itu pengen ya udahlah diikutin aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya apa? Pagi sampai siang yang ditonton cuma itu. Loh, apakah itu hanya ibu-ibu? Ternyata tidak, saudara-saudara. Saya cek di beberapa kantor itu bapak-bapak.
Jadi saya ngisi di pengajian-pengajian kantor, ketika saya survei tertutup, bapak-bapak lebih banyak. Sambil santai, saat sambil santai aja nonton gituan kan nggak usah mikir. Saya pikir hanya ibu-ibu ya, saya pikir gitu, oh ibu-ibu doang gitu kan. Enggak, ternyata bapak-bapak banyak. Kenapa? Karena bapak-bapak sepertinya adalah merasa bagian dirinya seperti itu. Sepertinya gitu ya, sepertinya gitu. Karena gini, seringkali itu memproyeksikan tentang dirinya. Saya itu orang terdolimi. Jadi kita itu senang melihat orang lain yang kondisinya sama dengan kita dan dia ada perubahan. Dan ingat, terlalu sederhana Dracin itu. Dalam 2 jam pasti dari kondisi teraniaya menjadi bahagia. Dan kita selalu pengen begitu. Kita itu hidup kita selalu pengen kayak Cinderella. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Tidak ada di dunia ini yang seperti itu, saudara-saudara. Nggak ada yang di Indonesia. Makanya saya bilang tadi, ternyata namanya pernikahan itu semua waktu ada tantangannya, semua tempat ada tantangannya, dan tidak ada titik aman. Dan hari ini di keluarga modern, titik tidak aman pertama adalah ketika sudah tidak ada obrolan. Kenapa? Kurang bahan. Bukan hanya bajunya yang kurang bahan, tapi ternyata ngobrol aja perlu bahan. Satu. Kedua, sudahlah kurang bahan. Kedua, full interaksi, fullnya perintah. Kak, tolong ambilin. Berapa kali saya ngobrol sama anak-anak selalu gini, emang ayah kan udah gede ya, kenapa sih selalu nyuruh aku? Ambil HP aja, padahal kan mejanya cuma deket, kenapa sih nyuruh? Kak, ambilin HP. Sederhana. Kenapa sih ayah itu seneng banget nyuruh? Instruksi. Obrolannya instruksi aja. Nah ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ini menjadi ini di kita ya. Dan ketiga adalah bagaimana akhirnya kita itu menjadi perlu namanya ruang dialog. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya tadi saya perasaan pagi-pagi sempat ini deh. Oh, nggak ke save. Tadi pagi perasaan sudah membuat itu, tapi ada yang nggak masuk ternyata. Oke, nggak apa-apa. Tapi berahmati Allah, jadi ini akhirnya kenapa kita perlu dialog? Seperti yang dulu saya sampaikan, ada 4 hal yang harus kita lakukan di keluarga itu. Yang pertama adalah memberikan keteladanan, ngasih contoh. Kenapa? Contoh itu menjadikan anak-anak punya karakter. Hari ini, anak-anak itu nyontoh kita loh, walaupun mau nggak mau dan kelihatan atau nggak kelihatan. Saya nggak jauh-jauh anak saya. Anak saya itu plek-ketiplek niru uminya. Dari beberapa tapi untuk beberapa hal dia niru saya. Ngobrol pun dia beda. Kalau ke uminya ceritanya tentang keseharian. Kadang-kadang berbagi link ini, apa namanya, IG, tentang apa gitu ya, yang mereka senang itu. Ternyata saya bilang, obrolan grup keluarga gini-gini amat ya gitu ya. Kak lihat ini deh, bagus. Apalagi nanti kalau biasa ya, ada ya sesama cewek gitu ya, dengan segala macam ininya. Kalau ke saya nggak pernah ada yang ngobrol begitu. Bah, kalau ke saya ngobrolnya tentang negara. Ini gimana sih Bah BOP? Ya Allah nak, berat amat ngobrolnya ya gitu ya. Udah puyeng saya lihatnya negara gitu kan. Ini gimana sih? Padahal itu nggak boleh ngomong BBM harus tinggal 20 hari. Itu kan nanti jadi rakyat jadi panik buying. Ya oke. Ntar abahmu lagi agak loadingnya agak lama nih, saya bilang gitu kan. Tapi ya memang dia melihatnya berbeda. Tapi tadi saya bilang, pertama itu yang kita turunkan adalah namanya keteladanan. Contoh, ayah ibu jadi contoh, bapak ibu jadi contoh, anaknya akan nyontoh, dan itu jadi karakter. Cukup tidak? Yang kedua, bagaimana membuat anak-anak punya cara berpikir yang baik.
Bagaimana anak-anak punya cara berpikir yang baik, itu dengan namanya dialog. Ini sering saya sampaikan di kajian-kajian kita setiap Kamis pagi. Cuma hari ini namanya dialog itu nggak merintah. Namanya dialog itu ngobrol, tidak hanya ngasih nasihat, nak. Kamu tuh jangan pulang malam-malam ya. Dia juga udah tahu jangan pulang malam-malam, kalau sekalian mah pagi kan gitu. Ya kan? Gitu Ibu Dea. Ya kan? Loh, anak zaman sekarang gini, aku juga tahu malam itu ngeri, mendingan kalau gitu sekaliannya aku pulang pagi. Lebih aman. Kata maknya, ya salah dah, kata itu kan namanya kan. Nah, kenapa? Ini yang sering kali saya sampaikan, bahwa Bapak Ibu rahmati Allah, ngobrol itu bukan hanya sekedar ngobrol, itu bukan sekedar ini, bukan sekedar apa namanya, bukan sekedar hanya Kak, enggak, kamu jangan begini, kamu jangan gini, enggak. Ngobrol itu ada pertanyaan yang kita sampaikan, ada feedback dari dia, dan kemudian apa? Saling. Nah, bagaimana hari ini kalau kita pengen sebagai keluarga Islam, keluarga Muslim semuanya, agar obrolan Al-Quran itu masuk dalam rumah kita. Sebulan yang lalu saya sampaikan, akhirnya saya sama istri ngomong, Mi, kelihatannya kita obrolin Al-Quran itu mungkin di keluarga kita karena kita ada rumah tahfidz jadi biasa ya gitu. Tapi bagaimana di rumah orang ya? Di rumah orang gimana ya? Oh iya juga ya, Bah. Yuk kita buat yuk. Akhirnya kita buatlah. Kalau Bapak Ibu lihat di tempat saya, di IG saya atau IG-nya Rumah Quran, kita selalu ngelihat, kita setiap hari sekarang lagi buat ini, di Juz 30. Contoh di Al-Fil. Di Al-Fil itu ada namanya Al-Fil, gajah. Kita bisa ngobrolin gajah loh ke anak. Atau ke cucu. Oh, hanya gajah? Enggak, ada yang lain juga. Ada alternatif lain, ada burung ababil. Ada sijil. Sijil itu apa? Batu panas dari neraka itu. Dari neraka. Kemudian ada juga daun yang dimakan ulat. Bisa setiap hari lihat di akun saya, di Instagram saya atau di Facebook, di Instagramnya Rumah Quran Tasdik, setiap hari kita buat. Dan ada 4 setiap hari. Ini contoh saja. Nah, tapi apa? Bagaimana sekarang pendekatan taburnya? Bagaimana kita ngobrolin itu, kan begitu kan? Emang ngomongin gajah apa yang diomongin? Gajah binatang yang amat besar. Hidungnya panjang, telinganya lebar. Jangan kebalik. Telinganya lebar, hidungnya panjang. Nah, itu nanti telinganya lebar, hidungnya telinganya panjang, hidungnya lebar, itu nanti bahaya kebalik gitu ya. Nah, bagaimana pendekatan dalam kita tadabbur Al-Quran? Karena tadabbur itu bukan tafsir. Tadabbur bukan tafsir. Tafsir itu ada syaratnya, surutnya banyak. 1, menguasai bahasa Arab. Lah kita tuh naam-naam doang. Kita bukan Arab maklum. Ya kan? Kalau orang Jawa itu, kalau Mbak Reni tahu namanya Arab Patingenah. Nggak begitu jelas gitu. Arab Patingenah gitu kan? Iya, Arab Patingenah gitu kan, atau nggak gitu jelas dah gitu ya. Nah, kalau kita tadi saya bilang bahwa pendekatan tadabbur ini berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir Bapak Ibu tinggal beli kitabnya, baca selesai. Kalau tadabbur nggak gitu. Bagaimana kita mengambil makna-makna dari Al-Quran? Nah, metodenya bagaimana? Caranya bagaimana? Yang ini yang akan kita sederhanakan. Yang pertama apa Bapak Ibu rahmati Allah? Yang pertama adalah pahami dulu ayatnya. Contoh, Anas. Kita dari juz 30 ya. Anas. Anas itu berapa ayat? Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat. Ya. Sependek. Anas, namanya Anas, itu tema 1. Kalau dalam kami buat namanya tema 1. Anas itu berarti tentang manusia. Kan gitu. Ya kan?
Namanya nas, manusia. Ternyata manusia itu banyak. Ada an-nas, nanti dalam Al-Quran ada al-insan. Beda-beda ternyata. Manusia itu banyak. Nah, kita pahami dulu, baca dulu. Makanya tadi, apa yang dilakukan oleh Tuan Guru kemarin, kita baru dalam tahap ini, memahami. Baca Quran, baca ayatnya, pahami artinya. Pahami artinya. Cukup? Tidak. Sudah dibaca, dipahami artinya, kita langsung ngobrol sama anak kita. Nah, makanya kita itu harus beriman, kata anaknya. Gue juga udah tahu kali. Hari ini anak-anak begitu. Jangankan itu, saya tuh ngerasa, saya itu exciting banget ke satu tempat. Pada waktu itu taruhlah Hagia Sophia pada waktu itu. Anak saya gitu, Kak, yuk Hagia Sophia, ayo. Mau foto nggak? Enggak. Bapaknya exciting ya, anaknya gitu, enggak. Kenapa? Kata dia gini, di Google juga banyak. Kita tuh langsung, ya Allah jauh-jauh, masa gak ada ininya sih? Ya udah, ini ya di foto ya, biar ada kenang-kenangan. Sekali udah. Dan sholat di dalam, ayo. Mau foto nggak? Enggak. Kenapa? Biasa. Astagfirullahaladzim, ya Rabbi ya Karim gitu kan? Kenapa? Karena mereka merasakan, ya yang gua senengin bukan ini. Apalagi kita itu lebih sering pertanyaannya gini, seneng nggak? Enggak. Pertanyaannya pertanyaan yang sifatnya tertutup. Nih. Kenapa kita nggak pahamin dulu? Nih. Bapak Ibu rahmati Allah, makanya pahami dulu ayat-ayatnya. Contoh tadi, kalau saya Al-Fil misalkan ya, surat tentang Fil itu turunnya kapan? Lahirnya Nabi. Tentang lahirnya Nabi, tapi nggak mungkin waktu turunnya waktu lahirnya Nabi, ya nggak mungkin. Itu tentang bagaimana menceritakan pasukan Abrahah ketika menyerang Mekah yang disebutlah sebagai tahun gajah, iya kan? Kan seperti itu. Di situ ada diceritakan tentang gajah. Oke. Dalam tadabbur itu Bapak Ibu rahmati Allah, ada konteks, ada konten. Konteks itu konteks ayat. Oh, ayat ini turun ketika ini begini-begini. Tapi juga ada konten. Konten itu tadi ada kata-kata gajah, ada kata-kata ababil, gajah, misalkan begitu kan. Nah, setelah kita paham, makanya kita akan masuk ke dalam kedua, dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kak, dengar berita nggak kemarin ada gajah ini, ada gajah nyerang manusia, nih kan? Atau kamu kemarin waktu ke ini melihat gajah nggak? Kasihan ya, gajahnya kurus banget. Nah, disinilah sebenarnya mulailah di sini bagaimana kita meminta anak-anak kita untuk perhatian, tapi jangan menggunakan kalimat tertutup. Ini sering kita itu gitu. Keseringan dari kita itu lebih senang jawabannya iya tidak. Ya enggak. Dan anak kita akan menjawab seperti pertanyaan kita. Cucu kita akan menjawab seperti pertanyaan kita. Sudah makan belum? Belum. Sudah makan belum? Sudah. Coba kalau gitu kita mau nanya apa lagi? Selesai. Kan udah dijawab. Capek enggak? Enggak. Apalagi udah ngomong enggak masih aman, Bu. Capek enggak? Capek. Ngomong apa coba? Udah selesai. Kekunci kita. Coba kalau ditanya, Kak, hari ini gimana nih, tadi, MBG-nya apa? Ya kan? Kalau itu kan pertanyaan terbuka. Enak mana sama yang kemarin? Habis enggak? Nah, itu udah mulai ini, tapi bolehlah pertanyaan tertutup, tapi udah di belakang-belakang nih, jangan di awal. Kalau di awal kekunci kita. Makanya dikaitkan, gajah tadi, contoh gajah tadi. Gajah itu dengan kehidupan kita apa? Atau misalkan bab lain.
Saya sudah buatkan hari ini itu sudah hari kami ke-12 kalau nggak salah ya, di tema 12. Kalau Bapak Ibu lihat di akun saya itu sudah hari ini sudah ke-12 atau ke-13 ya. Terakhir itu yang waktu fajar. Oh ini sudah waktu sudah ke-12. Sudah 12 lembar. Jadi kita itu rencananya ini mohon didoakan. Jadi ini jadi proyek keluarga kami. Ini juz 30 sudah selesai. Kita sedang nyiapin juz 29. Jadi nanti satu lembar itu kita siapkan 4 tema untuk tadabbur. 4 tema tadabbur, satu lembar Al-Quran. Jadi nanti kalau ada sekian ratus lembar dikali 4 saja. Dari mana? Dari kata-kata yang ada dalam ayat yang ada di situ. Kan 2 tahun yang lalu kita ngomongin family growth jadi bukunya. Ini insya Allah jadi buku lah tahun depan ya. Amin, amin, amin. Karena akhir ini kemarin kita sudah ngobrol sama istri, bah ini program kita akhir setelah Ramadan menyelesaikan buku tadabbur Al-Quran untuk keluarga. Iseng aja Bu itu. Bahan yang tadi nyari bahan obrolan. Nyari bahan obrolan. Ya enggak, kalau Bapak Ibu mau ngerjain seperti saya silakan ayo, tapi kalau enggak ya yang lain juga enggak apa-apa ngerjain apa kayak gitu ya. Ayo kita punya program keluarga apa yuk gitu kan. Nah, ini kaitkan. Jadi dikait-kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kadang-kadang Bapak Ibu rahmati Allah, coba kalau kita ngomong neraka aja. Anak-anak kita ajarin ngobrolin neraka itu udah Gedek. ya tahu neraka itu panas. Ya kan? Padahal di kata-kata dalam Al-Quran itu kadang-kadang pakai nar. Nar itu artinya api kan? Nah, boleh langsung disubunkan dengan neraka, boleh juga yang lain. Bagaimana api itu bisa membantu kita. Api itu kalau nanti ngomongnya fisika atau kimia, rumus kimia, api itu terbuat dari rumus kimianya apa. Tapi bentuknya obrolan. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi pertama dipahami ayatnya, kedua kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yang ketiga kupas. Ya kan? Kenapa ya Allah itu ngobrolin tentang gajah? Kenapa nggak? Atau gini, Kak, jangan-jangan selain gajah ada hewan lain yang di Al-Quran ya? Oh ternyata ada. Coba kita cek, kita cari Google. Ternyata ada semut, anamel. Ternyata ada lebah, anahel. Ternyata juga ada kuda. Ada sapi, al-baqarah. Nah, kenapa ya Allah itu ngasih ininya gajah? Kenapa nggak yang lain? Emang keistimewaan gajah apaan ya? Nah, disinilah akhirnya ketika sudah dipahami konteksnya, kita udah kaitkan kehidupan sehari-hari, coba dikupas. Saya itu nggak paham Ustadz. Ya udah, ada Google. Ya kan? Tanya Google juga nggak apa-apa. Coba deh yuk kita tanya Google apa sih keistimewaannya gajah. Akhirnya kan ini yang kita butuhkan hari ini kan bahan obrolannya doang kan. Nih, dari Al-Quran sudah menyediakan bahan obrolan banyak. Banyak Al-Quran ngasih bahan obrolan tuh banyak banget. Jadi jangan sampai kita merasa kehabisan bahan obrolan. Dengan alasan, aku tuh kalau udah deket kamu itu perasaan dunia udah milik kita, udahlah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, kebutuhan pasangan itu adalah bahasa cintanya. Istri akan tenang kalau bahasa cintanya terpenuhi. Dan kebanyakan istri itu bahasa cintanya, kebanyakan saya bilang adalah physical touch. Sentuhan, bukan physical attack. Kita bukan mau main apa namanya? Hajar. Apa itu yang itu? Wrestling. MMW ya, apa sih habis itu? MMA bukan. Tapi physical touch, tapi tidak itu saja. Tapi apa? 70% kehidupan rumah tangga itu isinya dengan komunikasi. Dan itu ada tentang obrolan. Obrolan ini, nah bahan obrolannya dari sini. Anak juga sama. Apalagi anak-anak yang sering ngobrol dengan orang tuanya, kemampuan
literasinya bagus, kemampuan cara berpikirnya bagus. Dibandingkan dengan anak-anak yang ngobrolnya dengan HP. ChatGPT itu pernah ngatain jelek gak? Nggak ada. Semuanya bagus. Di ChatGPT itu semuanya bagus. Kalau begini gimana? Bagus. Kalau gini gimana? Bagus. Dan hari ini banyak anak-anak nanya diagnosis dirinya itu pakai ChatGPT. Om, aku itu NPD ya? Hah? Dari mana kamu? Aku itu borderline ya? Dari mana? Dari ChatGPT. Saya bilang, pusing itu emang selalu hubungannya dengan flu. Loh, pusing itu bisa macam-macam kan? Flu. Apalagi? Lapar juga pusing. Kagak punya duit juga pusing. Banyak pikiran juga pusing. Loh, pusing itu hanya cuma ngomong simptom, hanya ngomong gejala. Tapi kan penyakitnya kan banyak. Dan jangan akhirnya di self diagnosis. Hari ini tuh gitu. Kenapa self diagnosis? Karena yang diajak obrol adalah mesin. Dan ingat hari ini, kenapa kita lebih senang ngobrol dengan media sosial dibandingkan dengan orang? Karena media sosial lebih ngerti kita. Kenapa? Selain kesalahan kita melihat media sosial, atau jangankan gitu, kita ngomong apa saja di dekat handphone kita, tiba-tiba itu di Shopee munculnya itu. Iya Pak nggak? Iya, iya. Dia itu ngedenger, Bu. Ini kan ada algoritma. Algoritmanya itu ngedenger. Dia itu kita pakai apa namanya? Dia ada sound system, ada soundnya, ada mic-nya yang dia nyerap itu. Oh, nih orang saya lagi sama istri ngomongin tiket, tiba-tiba di sini langsung muncul iklan tiket lah. Pan, tadi baru diobrolin ya. Akhirnya siapa yang paling ngerti kita? Kamu mah nggak ngerti aku, kan? Mama mah nggak ngertiin aku. Yang ngertiin aku tuh ini. Nih. Alhamdulillah semalam Mutia Hafid mengatakan anak-anak 16 tahun ke bawah sudah tidak boleh menggunakan, sudah di-ban akunnya dari medsos segala macam. Tapi sebenarnya masih, kalau orang Indonesia nyari celahnya kan, gampang, celahnya mau gampang, tinggal aja rubah tahun akhirnya kan, selesai. Kalau orang Indonesia kan yang dicari celahnya. Nah, tapi kembali lagi Bapak Ibu rahmati Allah, kembali lagi tadi, pertama pahami ayatnya, kedua kaitkan kehidupan sehari-hari, ketiga apa? Cari pertanyaan-pertanyaan. Kak, kenapa ya gajah ya? Bunda itu api aja contohnya. Api itu tidak harus ngomongin tentang api neraka, nggak harus juga ngomongin itu. Hari ini kompor itu ya, kenapa kompor hari ini ya apinya itu nggak biru ya? Padahal Kak, kalau api biru itu buat masak lebih cepat. Kenapa ya? Kotor. Iya. Kenapa apinya di sini kompor jadi merah? Bahannya dari Al-Quran awalnya. Api. Sambungin kehidupan sehari-hari. Tanyain. Kamu pernah ini nggak? Kamu bisa masak nggak Kak? Nah. Akhirnya bahan obrolannya nyambung, Bu. Berawal dari kalimat ini. Sesederhana itu sebenarnya. Cuma ngerjainnya nggak sederhana. Kenapa? Kita sering ada barrier. Mau ngobrolin sama anak itu udah punya, jaimnya udah keluar biasa. Nah ini yang nanti jadi masalah. Nah, oke. Keempat, nah ini akhirnya nanti ada hal yang perlu kita ini diresapin. Jadi pendidikan yang bagus itu 3H. Head, heart, hand. Head, kepalanya terisi. Heart, hatinya keisi. Hand, tangannya ngerjain. Hari ini kegiatan itu lebih banyak head doang. Kepala diisi aja kan. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Untuk apa? Ya kan? Nggak ada konteksnya. Nggak bisa diresepin. Apalagi dikerjain. Padahal kayak tadi, Kak, itu kalau rumah kita ini ada acara ini untuk bisa berapa orang ya? Kemarin itu Bun, itu waktu itu 10 orang di dalam rumah aja udah sempit. Padahal emang seorang itu butuh berapa sih ininya?
Ya, itu meja berapa meter ya? Ini kok penuh amat ya? Kalau kita mau beli kayak gini, enaknya berapa ini nih? Bahan-bahan inilah yang seringkali kita kehilangan. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana kita memulai tadaburnya sederhana sekali tadi saya bilang. Dari mulai pemahaman ayat, kemudian ambil kata-katanya, hubungan dengan kehidupan sehari-hari, buat pertanyaan-pertanyaan. Bisa, insya Allah sangat mudah. Insya Allah sangat mudah. Nah, ini jadi saya langsung contohkan nih, kayak contohnya gajah tadi, atau yang lain nih. Ini nanti juga ada, kenapa ada hand-nya? Kalau Bapak Ibu lihat, ambil di media sosial kami, tinggal di print, anak-anak bisa juga, kalau anak-anak kecil seperti yang seperti ini, misalkan senang mewarnai, ayo sambil mewarnai. Kami buatkan juga. Yang jadi kan ada yang sketsanya. Ya, sketsanya. Jadi kayak ini api nih contohnya. Nah, api itu selain itu juga ada kata kunci lain, ada laron, ada gunung, ada bulu. Ini tentang neraka sebenarnya, tentang hari kiamat. Nanti ada juga nih kertas. Tema 7 itu di kertas. Itu surat apa nanti Bapak Ibu lihat aja di ini saya. Ada juga nanti atin. Ya kan? Di atin kita ngambilnya zaitun. Zaitun itu kata kuncinya ada atinnya, ada zaitunnya, ada gunung Sinai, dan juga ada hakim. Ini contohnya nih. Nah, ini yang semalam saya upload yang ini nih. Yang apa namanya waktu fajar, al-fajar. Al-fajar itu kata kuncinya ada lain, ada tentang kaum Ad, ada penduduk Iram, ada kaum Thamud. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah. Kenapa kita buatnya dari juz 30? Karena ini sebenarnya, satu, kita mulai dari hari yang sederhana. Kalau kita mulainya dari juz 1, panjang Pak. Enggak, dan gini, tadabbur itu gak usah banyak-banyak, 2-3 ayat juga cukup. 2-3 ayat cukup. Ya kan kayak Anas berapa ayat sih? Nggak di bawah 10 ayat. Al-Ikhlas berapa ayat sih? Di bawah 10 ayat. Al-Kautsar juga di bawah 10 ayat. Pendek-pendek saja. Yang penting itu tadi, mulai dari hal yang sederhana saja. Kedua, 1-3 ayat cukup, atau sampai 5 kalau ayat surat-surat pendek bisa ini. Kemudian apa? Fokus pada percakapannya, bukan panjangnya waktu. Ini yang seringkali terjebak. Kita punya waktu 30 menit. Enggak. Fokusnya pada percakapannya, bukan pada panjangnya. Kalau hari ini cuma kita siapnya ngobrol 15 menit, ya 15 menit. 10 menit, ya 10 menit. Enggak apa-apa. Nah, yang penting itu dalamnya ngobrolan, bukan hanya sekedar obrolannya. Karena dari obrolan sini itu bisa nyambung kemana-mana. Dari api, contoh nih, dari nar tadi, dari api, ngomongin kompor, tiba-tiba nanti ngomong, ntar malam buka puasa sama apa ya? Nanti bantuin mama ya? Atau gini aja, kita bagi tugas nih. Kamu yang belanja, mama yang masak. Atau kamu nanti gini. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang menjadi harapan kita, menjadi agar nantinya obrolan rumah itu adalah obrolan Al-Quran. Dimulai dari yang kecil. Kenapa? Karena dampaknya Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi dengan catatan ya, jika dilakukan secara konsisten. Jangan pernah berharap cuma sekali ngobrol, besoknya udah berpikir Islami, berpikir Qurani. Enggak. Lakukan secara konsisten. Kalau anak-anak di keluarga kita biasa ngobrolin Al-Quran setiap hari, konsisten atau seminggu sekian kali, satu, anak-anak akan terbiasa berpikir dengan nilai Quran. Tuh. Kedua, percakapan keluarga jadi lebih bermakna. Dan yang ketiga, hubungan orang tua dan anak jadi lebih dekat. Hubungan suami dan istri jadi lebih baik. Nih targetnya. Makanya kalau dia bilang bercinta dengan Al-Quran. Karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala nih, warisan terbesar itu bukan hanya tentang pendidikan.
Warisan terbesar itu bagaimana juga anak-anak punya kedekatan dengan Al-Quran. Dan kedekatan itu akan tumbuh dari percakapan-percakapan kecil. Ini akan hadir dari percakapan-percakapan kecil. Dari hal-hal yang sifatnya kecil-kecil tadi, akhirnya anak-anak akan berjuang situ. Dan dari situlah, itulah warisan terbaik kita. Ya kalau harta mas gitu-gitunya doang. Ya kan? Kalau kita udah kasih warisan harta dijual juga buat berapa hari juga iya habis. Tapi bagaimana kalau dia kedekatan dengan Al-Quran sebagai macam? Nah ini kita berharap akhirnya ini menjadi bagian dari legacy yang kita siapkan. Tapi berhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, jadi terima kasih. Saya nggak panjang-panjang karena saya tahu saya waktunya paling mengerikan. Ya kan? Semakin saya panjang doanya semakin jelek. Ya kan? Nah, cuma saya ingin ini. Sebenarnya apa yang ingin kita lakukan nanti? Yuk Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tulis sendiri masing-masing kapan mulai akan ngobrol Al-Quran dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita deh, nggak usah dengan anak-anak dulu, dengan pasangan kita. Ya, hari ini aku baca surat ini loh, di ayat ini tuh ada kata ini. Kenapa ya Allah menggunakan kata ini? Atau ada yang cocok kalau kami ada grup WA, yang namanya grup keluarga. Kami di grup keluarga itu suka ngobrolin gitu-gitu aja ya. Kadang-kadang ngobrolin yang gini, kadang yang ya segala macam lah diobrolin gitu ya. Dan kalau kebutuhan obrolan dengan pasangan itu terpenuhi, insya Allah keluarga itu sakinah. Jangan dikira akhirnya, oh kalau keluarganya Ustadz aman, istrinya Ude dan Ude aman, karena Ude luar biasa. Enggak juga. Kenapa? Kadang-kadang juga mas saya bilang, maaf kalau saya sebutin Ude, saya sendiri aja. Saya banyak di luar, kadang-kadang akhirnya nyampe rumah sudah penuh dengan capek, udah nggak sempat ngobrol. Nah hari ini, dengan ini kita akhirnya tetap ngobrol terus. Jadi ini Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi apa yang kita lakukan? Pastikan ayo semuanya kita mulai obrolan Al-Quran itu dari rumah kita masing-masing. Ayatnya dikit. Kalau nggak punya bahan, tinggal buka IG saya, ya kan? Tinggal buka IG saya, lihat nih. Ini jadi kalau kami buatnya per lembar. Tema 1 itu berarti lembar terakhir dalam Al-Quran. Tema 2 itu berarti lembar sebelahnya. Tema 3 itu lembar-lembar. Jadi kita itu rencananya kalau Al-Quran ada sekitar 600 lembar, berarti nanti akan ada 600 ilustrasi terkait dengan tadabbur Al-Quran. Dan doakan itu menjadi salah satu karyanya MKI. Karena memang setiap kali itu saya itu selalu mohon maaf ya, jadi eksperimen saya itu di MKI. Ini Ustaz, jadi memang MKI itu tempat eksperimen saya. Allah. Ini saya bukan kelinci lah, jangan dari kelinci nggak enak apa ya. Kenapa saya bilang tempat percobaan saya? Karena ya memang setiap Kamis saya ketemu kan. Iya. Saya ketemu yang paling sering itu jamaah itu MKI loh. Yang lain itu paling sebulan sekali. Yang paling lain itu ya kalau MKI itu kan sering aja ketemu gitu. Ya tadi saya bilang dan ini akhirnya menjadi harapkan, dan kita sudah ngomong majelis keluarga. Ya kan? Kalau ketemu majelis keluarga itu yang namanya keluarga ya ini bagian dari saya sharing pada keluarga saya. Jadi gitu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih dari saya, dan tadi saya berharap pada Bapak Ibu semuanya yang sedikit tidak ada manfaatnya kemudian kita bisa lakukan, kita bisa laksanakan, dan jadi obrolan kita jadi lebih bermakna, obrolan kita jadi lebih baik, dan kita akhirnya bisa menjadikan keluarga kita lebih tenang. Kata-kata sakinah itu bukan menjadi kata-kata yang abstrak lagi dan absurd. Karena kata sakinah itu adalah tentang ketenangan. Ketenangan itu dimunculkan salah satunya dari obrolan-obrolan. Dan obrolannya penuh makna. Obrolan penuh makna itu berasal dari Al-Quran. Menyambungnya di situ. Begitu Bapak Ibu rahmati Allah, sudah hampir jam 8:30. Setelah ini kalau mau ada yang mau bertanya silakan. Karena saya seperti kemarin, saya udah kasih blog hari ini sampai jam 10 saya aman.
Kalau Bapak Ibu mau tidur di situ, saya suruh nungguin, saya tungguin. Loh, nggak sederhana kan? Tugas saya pokoknya di sini sampai jam 10, saya sampai jam 10, Bapak Ibu, saya tidur dulu sampai jam 10, tolong ditungguin, nanti dibangunin, saya bangunin. Gitu. Terima kasih ya Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Ini inspirasi yang luar biasa menurut saya. Tapi sayangnya nih di sini kan yang satu pasangan, yang berpasangan itu yang hadir siapa ya di sini ya? Mas Nanda sama istrinya, sama terus Bu siapa? Bu Ima sama suaminya. Ini juga ada. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey ya, Pak Jeffrey, Bu Ima, Mas Nanda sama istrinya. Itu istri kemana sekarang? Oh, tidurin. Ini sayang nih kalau nggak disimak sama dua pasangan suami istri ini, Zat. Karena biar ada rekamannya. Ada rekaman dan ini filenya masih bisa saya share. Saya share. Masya Allah. Ini guru kita memang Masya Allah ya. Jadi di share nih, proyeknya boleh ditiru, silahkan. Mau di ATM juga boleh ya. Boleh. Amati, tiru dan modifikasi juga silahkan. Mau sama aja silahkan. Misalkan ada tadabbur. Yang penting kan tadi kata Ustadz Ruli, ada percakapan yang bermakna di keluarga kita. Ngobrolnya cuma jangan hanya instruksi-instruksi saja, saudara. Iya. Iya, siap. Nanti sebelum dibuka ini dulu ya, kita akan coba petakan bagaimana. Oh ya Bu, tolong itunya. Pengen memang dari dulu tuh kita berharap dari MK itu pengennya memang ya kalau ada kajian offline itu suami istri yang datang gitu loh. Kok susah ya Pak ya? Tapi saya juga bawa istri saya memang karena anak lagi sakit jadi nggak bisa juga gitu kan ya. Yang selalu hadir bersama istrinya itu Mas Nanda, Masya Allah gitu. Ada Dr. Piki sama istrinya gitu ya. Cuma kalau Allah belum nggak bisa juga hadir. Nah ini bagaimana kita membuat proyek keluarga kita. Tadi sudah dicontoh oleh guru kita. Minimal proyek pribadi ini di Ramadan apa gitu ya. Setidaknya proyek pribadi Ramadan ini mau ngajak pasangan kita untuk punya proyek bersama itu juga udah alhamdulillah ya. Artinya ketika Allah masih berikan kita usia di tahun depan, setidaknya ada langkah-langkah yang harus disiapkan dari sekarang. Ya. Baik, Pak Sadi yang bertanya, Pak Edi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan ngobrol ya. Kan penting banget ya tadi yang keluarga modern katanya jangan ngobrol gitu ya. Mungkin pulang kerja udah malam dan capek. Iya. Nah, satu hal pertanyaan saya kan. Saya kan ketemu anak saya itu kan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kan, tapi sekarang ini sudah 3 bulan sekali kan. Pondok. Iya betul. Kebetulan anak satu-satunya kan. Jadi kebetulan besok dia akan datang kan. Besok datang dan jemput kan. Kebetulan lagi liburan kan. Nah kira-kira obrolan apa nih Ustaz yang kira-kira menarik buat kita obrolin nantinya ya. Kalau saya sih biasanya kalau di sana kan mungkin udah terlalu serius tiap hari kalau misalnya bangun juga sebelum subuh gitu kan ya. Jadi biasanya saya ngobrolnya yang ringan-ringan aja gitu kan ya. Kemudian kita ajak jalan-jalan, biasanya saya luangkan waktu nanti dan saya ngasih kesempatan juga buat istri saya juga gitu kan. Tapi istri saya juga ngasih kesempatan ke saya untuk jalan-jalan berdua doang sama anak saya. Laki-laki perempuan? Perempuan. Jadi di awal-awal dulu Ustaz, mereka itu kalau misalkan pulang ke rumah itu nganggapnya liburan Ustaz. Karena mungkin di sana udah penuh banget kegiatannya. Nah, kadang-kadang kita kurang memahami di awal-awal itu, jadi kita suka marah. Bro, kok gini gitu loh. Jadi biasanya di sana kan seperti itu kegiatannya. Kan liburan ya. Gitu. Nah itu harusnya kita ngobrolnya seperti apa nanti? Baik. Jadi kita punya kesamaan banyak Pak. Anak satu, perempuan, mondok. 3 kesamaan kita. Istri satu kan? 4 masih sama ya? 4 kesamaan kita. Ya kan? Ya kan anak satu, perempuan. Sama. Usia berapa? SMA kelas 1. Sama. Persis. Sama. Loh, jangan-jangan menurutnya di mana? Di Asifah Subang. Oh Subang, saya Jogja, beda, sudah beda. Ini muridnya Ustadz lalu, kalau saya bukan. Muridnya Ustadz lalu. Jadi satu hal, yang pertama adalah kalau kita mau ngobrol dengan anak, itu kita harus cek dulu.
Kan gini kan, saya tadi ada satu lupa, ngobrol itu sesuaikan dengan tahapannya, usianya. Ini adalah yang saya buat, ini adalah untuk anak-anak usia anak kecil. Ya kan? Putranya Ustadz Hanif masih cocok nih ngobrol gini-gini. Ada gambar-gambar bisa diwarnai. Cucu, buat cucu, ada yang punya cucu usia 6 tahun, 7 tahun? Nah, cocok kayak begini. Kalau anak remaja ngobrolnya apa? Apalagi kalau udah anak perempuan usia 15, 16 tahun. Ingat Bu, Bapak Ibu rahmati Allah. Mereka itu senangnya ngobrol itu sesuatu yang, nah ini kita cek. Apa sih mereka senang lihat? Kan kita nggak tahu nih, pertanyaannya adalah, mereka itu senangnya apa? Anak saya itu senangnya itu tentang kondisi sosial. Dia itu kalau lihat kondisi sosial gini, dia itu akan komen. Jadi saya itu ngomongin sesuatu yang diingin dulu. Nah, beda sama anak-anak. Anak-anak itu yang disenengin kalau nggak makanan dan mainan. Ya kan? Itu anak-anak. Tapi bisa jadi anak kita juga senang tentang makanan. Dimulai dari kata gini, Kak mau makan di mana? Dia mulai dari situ. Saya ingat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 tahun yang lalu ketika anak saya masih SD kelas 6, itu habis lebaran juga. Kebetulan kontrol kita mau ada acara halal bihalal, istri saya sakit, jadi saya berdua sama anak. Lagi nyetir, dia tiba-tiba nanya gini, Pak. Bah, Abah pernah galau, Pak? Ya pernah lah, Kak, gitu kan. Abah tuh pernah galau. Kalau Abah galau, Abah ngapain? Pertanyaannya gitu. Kalau Abah galau, Abah ngapain? Kalau Abah galau, Abah itu bisa ngelbacok biasanya. Kalau saya lagi puyeng, galau itu kan kalau bahasa saya puyeng ya. Lagi puyeng itu saya tuh agak senggol bacok, emosi saya cepat naik. Jadi Abah akan cenderung akan menyendiri. Sebentar habis itu balik lagi. Oh gitu. Kakak emang pernah galau? Ya pernah lah, Bah, aku berapa kali galau. Oke. Kalau galau kamu ngapain? Obrolan jalan, Pak. Dan yang apa yang disampaikan dia, Bah, kalau aku galau itu aku nonton NCT Dream. Apaan no? NCT Dream itu adalah boy band Korea. Oh, itu ya Super Junior? Bukan, itu mah tua-tua, Bah. Ini muda. Oh, apa bedanya? Dia ceritain Pak 15 menit. NCT Dream itu ada 23 orang, latihannya begini. Oh. Tapi cuma bentar kok, Bah, paling aku nontonnya 5-7 menit doang, habis itu moodku udah balik lagi, aku kembali lagi ke kegiatanku. Oh, begitu. Apa? Saya tidak perlu menasihati dia. Kak, jangan nonton gituan. Nggak perlu, kenapa? Dia sendiri udah menyatakan, saya nonton 5-7 menit sebagai mood booster aku. Sudah selesai, aku akan balik lagi ke aktivitasku. Nah, hasrat untuk kadang-kadang kita hasrat menasihatin kita itu tinggi. Nih, dalam obrolan hasrat menasihatinya tolong diturunkan. Nah, yang tadi paling sederhana. Besok Bapak Ibu kalau nanti saya udah ada yakin nih. Bab surga nanti kalau saya bab surga itu ilustrasiin tahu nggak? Saya buatnya apa? Es krim. Kenapa? Loh, surga bagi anak-anak itu apa yang paling sederhana? Makanan kan? Kalau saya gambarkan surga itu adalah sungai dan pohon-pohon, kata anak-anak, surga kok begini? Karena kalau kita ngomong surga itu kan keindahan kan? Yang keindahan bagi anak apa? Makanan. Makanan yang bagi anak yang nggak pernah nolak apa? Es krim. Ilustrasi kan bebas-bebas saja. Bidadari boleh? Bidadari dapat di gambarnya. Cantik versi saya sama versi Bapak kan beda. Ya kan? Nah ini yang paling sederhana, makanya sebuah tadi saya membuat ilustrasinya yang nanti, karena saya tahu kemarin udah waktu gambar, nah nanti pasti ada yang komen deh, kok surga begini? Ya udah, kita itu ini untuk anak-anak gitu loh. Untuk anak-anak yang ya di bawah 10 tahun lah seperti itu. Jadi kembali lagi tadi, obrolan bagaimana saya ngobrol, cari titik samanya. Harus sering jalan berdua berarti. Nah ini
lucunya nanti kalau jalan bertiga itu tuh akan ada blok-blokan. Blok-blok. Siapa pendukungnya? Pendukung ibu atau pendukung ayah? Nah, ada cara kami yang biasanya dari bahan obrolan itu dari apa namanya? Banyak sih kita kalau di jalan tuh yang paling sederhana ngobrolin makanan sih. Yang sama dari kami itu pecinta wisata kuliner. Puasa-puasa ngomongin wisata kuliner ya. Ya. Jadi misalkan lagi jalan, nanti kita mau ngapain gini-gini. Nanti mau pesan apa? Jadi makanannya juga belum ada kan? Tapi itu kan jadi bahan obrolan. Tapi jangan sampai akhirnya obrolannya itu terus. Karena nanti ketidaksamanya akan muncul. Mulailah lagi yang ini. Kemarin kamu nanti liburan ini ada jadwal apa, Kak? Mau main nggak sama teman-temanmu? Kapan? Nah, ini nanti gini-gini. Oke. Berarti ini ya, berarti kalau gitu nanti ayah nggak bikin acara tuh tanggal itu. Nah, dari situ tuh mulai enak. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah, itu nggak bisa sekali. Apalagi anak yang sudah punya barrier dengan orang tuanya. Nih, pertanyaannya adalah anak kita punya barrier nggak dengan orang tuanya? Anak kita punya tembok nggak dengan kita? Jangankan itu, saya berapa kali itu sama anak berantem, Pak. Sama istri saya gini, ngapain sih berdua? Pada berantem sendiri. Kenapa? Gara-garanya adalah ngobrol, beda pendapat, akhirnya apa? Dia tiba-tiba marah. Saya tiba-tiba juga naik nada saya. Habis itu kita saling malu untuk mengakui kesalahan. Jaim. Akhirnya apa? Ya udahlah, beli GoFood aja lah buat beliin dia gitu kan. Itu kan cara kita nyogok dia biar baik lagi kan? Kalau dia kan nggak punya kemampuan untuk nyogok kita, kita punya ada kemampuan. Ya itu kayak gitu contohnya. Nah, jadi dari situ. Nah, akhirnya dalam obrolan itu yang dicari titik kesamanya. Ini yang pertama. Kedua, cari waktunya. Harus ada waktu yang diluangkan. Dan ingat, anak perempuan tuh ceritanya selalu berulang. Yang dia ceritain dengan ibunya dan bapaknya, besok diceritain lagi. Karakter perempuan begitu, Ustaz? Anak perempuan mayoritas seperti itu. Majority. Dan kadang-kadang kita yang bosan ngedengerinnya. Tapi ingat, dulu kita cerita ke emak kita juga sama. Berulang-ulang dan emak kita nggak pernah bosan. Insya Allah. Ya, gitu Ustaz ya, Bapak ya. Ini lanjut soal kerangka berpikir. Apakah ini dari Badina di chat, di Zoom, bertanya soal apakah apa yang harus dipersiapkan kerangka berpikirnya? Kerangka berpikirnya. Nah, kalau bicara kerangka berpikirnya adalah tadi sebenarnya. Kalau kita bicara hari ini tentang makna ya, meaning. Kerangkanya adalah tentang maknanya. Obrolan itu Bapak Ibu pastikan punya yang namanya goal setting. Ada goal settingnya. Ada ujungnya. Kita ngobrol, ini kata Bang Haji Roma Irama, begadang itu boleh saja kalau ada perlunya, kalau ada maknanya, kalau ada artinya. Sama, ngobrol itu harus ada artinya. Karena dalam kata ini adalah satu hal. Semua tidak ada makna kecuali kita memaknai. Tidak ada yang bermakna kecuali kita memaknai. Obrolan tadi, setelah itu akhirnya terbentuklah, oke, hari ini ayah ngobrolin begitu, ternyata tentang ini. Banyak hal akhirnya. Jadi cara berpikir tadi akan membentuk kerangkanya. Oke, jadi kalau ini begini. Nah ingat Bu, ngobrol itu yang dicari samanya, bukan menang kalahnya. Kita bukan debat. Ya, kita bukan debat. Kalau debat itu yang cari menang, kalah dalam tanda kutip benar salahnya. Kalau ini bukan berdebat, ini itu ngobrol itu dicari titik samanya. Dan pastikan yang ini kan adalah ujungnya adalah goal settingnya tadi apa. Kita mau ketika obrolan tentang makanan itu ujungnya apa sih? Alhamdulillah ya kita masih Allah berikan kemudahan untuk bisa milih makanan. Gak usah panjang-panjang. Coba lihat di Palestina sana, nggak perlu, nggak usah di kejauhan, nggak usah kita tuh, masya Allah ya, alhamdulillah
Ya di situ, sampai di situ aja cukup. Nah, kadang-kadang tadi kasratul kalam kita, harapan kita ngobrol panjang, anak-anak udah nggak ada. Lah ini hati-hati. Kita udah nggak pengen, ya kan? Anak-anak udah cukup tadi dengan, makanya tadi hal-hal yang tadi kalau kerangka berpikirnya adalah tentang makna kalau saya. Goal settingnya apa? Begitu. Terima kasih. Insyaallah sudah jelas ya, Mbak Dina ya di Zoom tadi penjelasan dari Mas Aduli. Ini saya sengaja pengen ngundang. Oh ini udah ada. Sebentar boleh nggak sebelum Bu ini ya? Saya ingin mengundang Pak Jeffrey sama Bu Pak Ina ya. Kira-kira dari ini kan ada suami istri di sini. Saya ingin bertanya sebenarnya dari pemahaman tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Duli. Kira-kira sudah punya nggak ini proyek bersama ini apa yang akan dilakukan berdua? Apakah sudah match nggak apa yang tadi disampaikan? Silakan, mungkin dua-duanya bisa berkomentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dibilang project atau ini lebih ke kami punya anak 3, Ya. semuanya perempuan. Yang kedua itu kembar. Yang kedua ketiga kembar. Yang pertama umur 17, yang kedua 14. Nah sebenarnya apa yang tadi Ustaz Tuli sampaikan itu relate. Maksudnya kita punya problem untuk bisa ngobrol sama anak. Karena tadi benar yang Ustaz Tuli sampaikan, kita tuh keseringan nasihatin. Ya. Apa-apa nasihatin, apa-apa nasihatin, dan kita melihat hasilnya. Jadi mereka ngobrol ya seperlunya aja. Ya. Cenderung kalau butuh aja. Ya. Gitu. Bukan ngobrol yang remeh-temeh gitu. Nah, dari situ terus kita melihat kayaknya kita mesti ngerem untuk nasihatin dulu sehingga kita bisa nyambung frekuensinya sama anak-anak. Nah, cuman itu memang lumayan susah buat kami. Susah untuk nahan nggak nasihatin, susah juga untuk cari waktunya. Karena sekalinya kita jalan-jalan nih, kita suka praktesan gitu sama masing-masing anak. Kadang kita suka gatel, ya mintanya ke mall lagi, ya mintanya kesini lagi gitu. Kadang-kadang ini bener apa enggak ya? Kadang-kadang itu juga jadi debat juga nih sama istri gitu kan. Masa setiap praktesan kita mesti ke mall mulu gitu kan? Kapan ngobrol ya gitu? Itu sih. Ya. Dari Bu Ina silakan. Mungkin cara pandang ibu atau istri dengan suami juga bisa beda ya. Karena saya alami itu cara ketika saya menganggap ini benar, ternyata istri saya beda cara pandang. Iya. Anak yang cara pandang ini kok beda juga ya. Jadi ya harus bersabar jadi. Iya. Silakan Bu Ina. Jadi yang seperti Ustaz Ruli katakan, jadi paling kalau saya pikirnya untuk proyek ini memperbaiki komunikasi saya dan suami dulu. Gitu. Jadi untuk sampai kita bisa ngobrol enak sama anak-anak, saya dan suami itu ngobrol ya mungkin ada goal settingnya gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi itu sih yang perlu kami perbaiki dulu, saya dan suami baru mungkin bisa. Iya. Langsung ada jawabannya Pak dari Ibu, katanya harus diperbaiki dulu komunikasinya. Kalau dulu ke anak-anak gitu kan, Masya Allah. Suami juga kerja dari sering sampai Jumat, terus lumayan agak padat ya? Padat gitu waktunya. Sementara kalau hari Sabtu Ahad tuh sering ada acara keluarga atau kadang juga capek gitu kan, pengen istirahat. Jadi itu kayaknya nggak perlu. Masya Allah. Baik, ini Bunda Aisyah nih sudah tadi rasanya ini beliau punya anak 3 dengan cucu berapa? 4, 5? Masya Allah. Cucunya 8 dan dia kayak superwoman gitu. Kemana-mana beliau yang nyetir untuk sang anak atau apa gitu ya, cucu gitu. Nah ini mungkin bisa membuat proyek bersama nih dengan cucu-cucunya atau anak-anaknya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai anak gitu ya. Anak saya 4, perempuan 1, laki 3. Tapi yang 3 sudah menikah, tinggal si bontot.
bukan si kecil lagi gitu ya, Iya. Karena udah 19 tahun gitu. Karena nyebutnya selama ini sekecil saya nih gitu Iya. kan, kemanapun perginya nyebutnya ini sekecil saya, padahal itu bukan kecil tapi Iya. bontot gitu kan. Nah, seperti saya pernah curhat, kalau si bontot saya ini sedang mulai senang sama lawan jenis gitu Iya. kan. Nah, sampai saat ini saya masih bingung nih caranya ngajak ngomongnya gitu Bang. Iya. Gimana ya? Maksudnya biar anak ini nggak tersinggung, biar dia juga mau ngomong sama mamanya gitu Iya. kan. Kalau selama itu dia selalu bilang, Iya. "Mah, aku maunya begini, aku maunya begitu." Nah, kebetulan tadi malam Iya. dia tuh telepon video call gitu kan, pas waktu di sini gitu kan, "Mah, aku mau pulang sehari aja. Hari ini pulang, besok balik." Mama nggak ada di rumah, nak. Mama lagi di pesantren kilat. Nggak apa-apa kan, sore pulang. Nggak pulang, pulangnya hari Minggu. Sebelah gitu kan, karena dia bilang mau pulangnya itu hari Sabtu gitu kan. Iya. Sedangkan hari Minggu itu ada jadwal mamanya mudik ke pondok gitu kan. Iya. Bukber bareng dengan orang tua yang lain gitu. Nah, itu sempat yang anaknya itu berkaca-kaca, mungkin karena nggak boleh pulang gitu kan. Aku pengen buka di rumah mah, cuma walaupun cuma 1 hari. Iya. Gitu. Tapi mamanya berpikir lagi, aduh kalau pulang ini manjang lagi urusannya gitu kan. Jadi nggak usah pulang, yang sabar, nanti kan habis lebaran juga pulang. Karena kan dia memang nggak pulang kalau kelas 3 itu. Iya. Dia harus ngabdi di pondok, harus ngajar adik kelasnya, harus tarawih dari masjid ke masjid, mimpin Iya. tarawih gitu Iya. kan. Nah, besok waktunya mudik nih, mudiknya cuma kita ganti jadinya malam bukber gitu. Iya. Nah, gimana gitu, cara saya untuk bicara nih, karena saya takut saya meledak nih gitu kan, selama ini nahan nih masalah dia suka dengan lawan jenis nih gitu. Aduh, caranya gimana ya, jangan sampai nih kalau saya buka omongan saya ini yang nggak sabar terus meledak gitu ya. Iya. Aduh, Oke. gitu. Goal settingnya mau putus gitu. Biar putus apa? Bukan, maksudnya gimana kalau sekarang ini dia biar fokus dengan Oke. belajar gitu. Oke. Oke. Karena kan biasa kalau udah ngelirik-ngelirik gitu udah nanti akan banyak bohongnya Oke. gitu. Oke. Oke. Itu kejadian dia Oke. bohong sama mamanya Iya. gitu. Oke. Saya waktu itu mulai ngobrol dari gini, Kak, tahu nggak? Waktu umroh kemarin, Abah itu doanya apa? Semoga kamu dikasih jodoh yang ini, yang soleh. Abah apaan sih? Aku lu masih SMA kelas 1 dan sudah diobrolin, dia ngomong jodoh. Kan Abah ngomongnya nggak minta sekarang, Abah cuma ya Allah berikan jodoh untuk anakku yang soleh. Abah bilang gitu. Kamu udah ada yang cocok belum di sana? Nggak ada tipeku. Kalimatnya itu muncul, nggak ada tipeku. Emang tipemu kayak gimana? Terus kamu emang kapan mau nikah? Aku paling usia 25 lah, udah segini begini. Oke. Lihat. Jangan diperpanjang lagi. Jangan pacaran Yana, nanti kamu nggak fokus. Nanti repot. Ya. Nih, ini seringkali penyakitnya di sini nih. Nih. Saya mulai buka dari sayanya. Uminya juga pernah cerita ke dia waktu berdua. Uminya cerita dulu, Umi itu naksir loh waktu di SMP itu sama si ini. Jadi jangan kita hidup di Menara Gading. Kesannya kita itu suci. Bahwa kita itu pernah menjadi dia. Usia kita juga pernah usianya dia. Cuma bedanya kalau ibu, mohon maaf ya, ibu dulu zamannya pakai suratnya wangi. Iya kan? Yang warnanya pink atau biru muda itu yang warnanya wangi, yang baunya wangi. Dan naruh suratnya juga lewat orang, nitip orang, ya kan? Anak-anak udah jangan ada zaman gitu, ngerti suka kayak gitu juga kagak ada. Iya kan? Udah nggak ada anak-anak sekarang begitu mah. Iya kan? Mereka itu sukanya apa namanya? Zaman sekarang itu apa sih? Ngelihatin story-nya temennya itu. Lihat status, tapi dia itu nggak berani ini, gitu-gitulah istilahnya. Stalking bahasanya stalking. Saya baru tahu tuh. Karena anak sekarang stalking. Nah, dimulai dari kalimat tadi. Jadi kita itu ngeceknya gitu aja. Sama dengan tadi, Mbak Isya. Dari mana kita harus memulainya? Dari pertanyaan tadi, bahwa tadi, Mama dulu itu ketemu ayah itu begini. Misalkan bisa jadi, saya nggak bisa mengatakan harus begini nggak ya, karena setiap anak punya caranya masing-masing dan yang tahu caranya kita. Cuma bahannya ya, bahan yang paling dekat apa? Karena saya kemarin
pulang umroh sebelum puasa kemarin. Jadi saya ngobrolnya dari titik itu. Ngeceknya dari titik itu karena kebetulan saya baru ketemu sebelum Ramadan kemarin. Waktu itu ngobrol gitu aja. Emang nggak ada yang cocok bah di tempat aku, nggak ada yang tipeku. Emang tipemu kayak gimana sih kak? Gini. Oh. Dan nanti kalau ketemu gimana? Ya kalau ketemu ya, aku lagi banyak hal yang aku kerjain kok. Begini. Oke. Ya sudah. Ya tadi memang akhirnya kata kuncinya adalah dua S. Sadar, sabar. Sadar loh bahwa obrolan ini bukan obrolan ngaco loh. Ini obrolan sadar. Namanya obrolan sadar, kita harus sadar bahwa yang kita ajak obrol anak kita, bukan kita ngobrol sama istri. Ngobrol sama istri yang seumur aja beda, apalagi sama anak. Cuma seringkali kita merasa bahwa karena anak itu milik kita bebas ngapa-ngapain aja. Terserah gue dong, lu itu anak gue yang ngedanain. Donatur boleh ngatur. Nah ini nih, donatur boleh ngatur. Merasa kayaknya ini. Merasa para donatur ini merasa bisa ngatur. Kan para donatur nih kan. Ini barusan WA. Nih, Bah, nih. Bah, boleh dong transfer GoPay 100. Udah, oke. Ini. Apa doain hari ini Rifaya mau submit proposal opsi. Dia ngomong sendiri akhirnya. Nggak perlu kita tanya 100 buat apa tuh GoPay. Nih, Ustaz Khalis lihat sendiri deh. Iya, ada itunya malah. Iya, biasa kita kalau gitu, kita kadang-kadang saya manggil dia Besti, lagi ngapain? Kangen nih, gitu kan? Tapi jangan ingat Bu, itu hanya obrolan di WA. Tidak boleh muncul, kalau saya dengan anak saya tidak boleh itu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jaimnya tinggi. Oh, dijemput Bu, nggak ada namanya peluk-pelukan, nggak ada. Kenapa? Nggak mau dia. Oh, nggak mau. Dia itu malu. Dari SD itu kalau Nabi itu kemanapun kita nyebut dia, udah jemput tuh kayak bener-bener saya sopir. Gak mau jadi kalaupun pelukan di dalam rumah, udah pelukan di dalam rumah aja. Nanti nganterin ke stasiun gitu ya. Nggak ada cerita di stasiun Cipiki cium tangan, nggak ada. Pokoknya kayak udah bener-bener nganterin ini tasnya. Waalaikumsalam. Itu gayanya dia. Loh, gaya orang lain beda-beda kan? Yeah. Nah, gaya anak saya gitu. Pokoknya kalau di WA itu kayak bener-bener hangat gitu. Tapi kalau ketemu langsung enggak. Dan saya harus siap dengan itu. Kan gitu kan? Sabar tadi ya. Pertama sadar dulu. Ketemu harus sabar. Kenapa? Kita itu kadang-kadang kayak pengen ngasih nasihat, Pak. Semuanya dituangin. Kamu harus begini. Itu anak. Hari ini dia butuh nasihatnya mungkin cuma 1/4. Ya udah 1/4 aja, jangan semuanya itu overdosis. Kalau overdosis akhirnya apa? 1, kebal. Ya kan? Kedua, akhirnya resistensinya turun. Kalau dokter kan gitu ya, semakin tinggi dosisnya semakin dia akan resisten kan? Nah ini Ibu rahmati Allah. Jadi dari mana mulainya? Ngobrolnya dari mana? Dari titik-titik tadi. Nah, pernah kejadian Bu, anak saya di pondok Pak, waktu itu kelas 3 SMP, 3 MTS di pondoknya di Husnul Khotimah di Kuningan. Tiba-tiba dia bilang, "Bah, aku pokoknya pengen pulang hari ini." Dia lagi burn out versi dia. Kalau bapak-bapak kan mikirnya ekonomis ya. Lah Kak, bulan depan tuh udah libur. Kenapa kamu pengen pulang? Terus tiba-tiba dia telepon uminya nangis. Bla bla bla. Ini bocah nggak pernah kayak begini. Udah pulang. Tapi syaratnya 1, nggak boleh bohong. Akhirnya kalau dibilang ada acara keluarga, nggak ada acara keluarga. Dibilang gimana-gimana, akhirnya ada celah 1 Pak. Perpanjang paspor. Jadi dia pulang untuk perpanjang paspor. Tapi harus benar-benar panjang paspornya ya. Kalau kita mau ngomong ada keluarga nikah, kagak ada yang nikah. Meninggal apalagi, kagak ada yang meninggal. Saya bilang boleh, tapi jangan bohong. Nah ini pada waktu itu oke, syaratnya perpanjang paspor. Dan ternyata kan sekarang paspor nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan gampang ya, sekarang tuh kan penuh banget jadwalnya. Harus ada yang percepatan. Ya sudah mau nggak mau pakai itu. Demi kita menjaga integritas. Jangan sampai akhirnya ada kebohongan yang terjadi. Nah ini dalam obrolan itu hati-hati.
Nah dari ketika pulang, karena gini, saya nggak tahu nih anak saya sama anaknya Bu Aisyah kan berbeda. Anak saya itu jarang pengen pulang. Ada anak yang senang pulang. Lah ini kan beda. Kalau anak saya penanganannya, kenapa saya izinin pulang? Karena dia tandanya dia sudah ada sesuatu yang nggak bisa diobrolin di sana. Karena bagaimanapun dia tahu, dia gurunya. Kalau kita mau orang tuanya, ngobrol sama kita itu beda sama ngobrol sama gurunya. Apalagi anak perempuan. Dia tetap punya batasan-batasan. Makanya dulu kalau waktu zaman SMP itu, kami itu hampir setiap bulan, bisa kalau nggak saya, ya mungkin istri saya, kalau saya pasti nggak bisa, pasti setiap bulan kami hadir ke pondok. Wajib itu. Kenapa? Kami memastikan kebutuhan ngobrolnya nggak hilang. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang di SMA, cuma hari ini sekarang pun udah ada obrolan, Kak. Kalau udah nyampe Jogja itu ngomong. Namanya anak kan, kalau nggak butuh nggak ngomong. Kalau sekarang kita obrolin, Kak. Kalau kemarin minta kiriman sesuatu di apa namanya di JNE-in, kalau udah nyampe itu dibuka, diobrolin, udah nyampe ya biar kita nggak ini. Dan itu dikomunikasikan saja, nggak perlu pakai nada tinggi. Udah sampai belum? Ini belum? Gimana ini? Nah ini jadi masalah. Dan mediumnya juga clear, Pak. Anak-anak itu lebih senang pakai IG daripada ngobrolnya, daripada pakai WA. Saya itu kalau nge-DM di IG nggak sampai 5 menit dijawab. WA itu bisa sehari. Loh, berarti kan akhirnya apa? Kita ngalahin. Nanti cek deh anak Bapak ketika kalau udah nyampe rumah udah pegang handphone, dia dengan temannya ngobrolnya pakai apa? Mungkin bukan dengan WA. Pakai IG ya. Itu contohnya. Dan kita harus jangan maksa dia untuk pakai WA. Udah IG juga sama saja, ngobrol sama pakai IG. Pokoknya gitu, kalau WA udah dari pagi nih saya bilang gini-gini, kok nggak direspon, pakai IG langsung tuh, ting. Nah contoh, jadi begitu ya. Jadi akhirnya bagaimana kita memastikan itu, obrolan itu dibangun. Nah, saya bertanya tadi ketika, Ustadz Ruli udah berani ngomong gitu ke anak tentang nikah, pada anaknya berusia 17 tahun. Saya kenal anak saya. Nah, siapa yang kenal anak kita? Kita. Bukan tetangga kita. Ya kan? Bukan tetangga kita yang kenal anak kita. Kita yang lebih kenal anak kita. Dan kita lebih tahu kapan cara masuknya kepada mereka. Dan kita lebih tahu kapan dan cara terbaik ngobrolnya dari apa. Kita yang lebih paham. Tidak ada obat generik di sini. Nggak ada. Satu obat untuk semuanya. Nggak ada. Dan pastikan tadi, betul kata tadi nyambung ke Pak Jeffrey dan istri, dimulai dari obrolan kita di setara dulu. Kalau ingin, karena mereka itu melihatnya nanti dia itu kan mirroring ya, kaca ya. Lu aja ngobrol sama emak, lu berantem mulu, ngapain ngobrol sama gua? Nah ini. Dan dia tahu kok nada itu dia paham sekali. Jadi begitu. Terima kasih. Masih seru nih. Ada pertanyaan juga dari Mbak Anita di chat. Saya kayaknya mungkin Mbak Anita bisa langsung aja karena panjang banget pertanyaannya. Kalau saya bacakan, Mbak Anita mau langsung bertanya? Orangnya di sini ada? Nggak ada dia pulang semalam. Mbak Anita, halo. Baik, Assalamualaikum. Silakan Mbak Anita. Maaf, saya nggak bisa hadir. Mic-nya dideketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Kedengaran? Atau saya baca aja nggak apa-apa? Allah. Saya baca aja nggak apa-apa. Iya, baca aja. Oke. Jadi pada prinsipnya beliau mengatakan begini. Pada prinsipnya Mbak Yunita, kalau saya boleh ini ya, beliau mengatakan dulu kita obrol itu karena nggak ada gadget, kita jadi sering ngobrol. Hari ini karena ada gadget, kita jadi jarang ngobrol. Sebenarnya gini, gadget itu bisa jadi sarana ngobrol. Kita hari ini kan nggak bisa ya. Nggak bisa kita hari ini itu dalam tanda kutip menghilangkan gadget misalkan. Nggak masuk akal juga dalam kondisi kita di sini. Berbeda kalau kita pergi ke Norway. Di Norwegia hari ini sudah ada larangan menggunakan gadget untuk anak kecil. Berarti secara umum, secara apa namanya, memang aturan negaranya ada, aman. Lalu di kita dilarang. Tetangga sebelah make, nggak bisa kita.
Nah, akhirnya bagaimana kita memberikan kepastian pada dia untuk menggunakan gadget sesuai dengan sesuatu yang pas. Gadget itu untuk apa? Alat komunikasi, bukan alat game. Ini contohnya. Gadget itu tujuan utamanya untuk komunikasi, bukan game. Jadi dengan begitu kita harus ngobrol. Nah, ngobrolan berarti apa? Kayak sekarang karena jauh. Kalau di pesantren beda lagi. Kalau di pesantren karena nggak boleh pegang HP ya. Kalau di pesantren kan pegang HP-nya cuma seminggu sekali. Itu pun waktunya 15 menit untuk telepon orang tuanya. Ya itu kan kalau gitu memungkinkan. Tapi kalau di rumah misalkan, bagaimana hari ini nyelarasin? Sama. Kadang-kadang kita pun apa? Nonton YouTube misalkan, nonton podcast. Saya dengan istri kan senang nonton podcast. Kita kadang-kadang nontonnya barengan. Yang hari ini mungkin lagi seneng itu kalau anak saya lebih seneng Raymond Chin ya. Dia ngobrol sama Ustadz Felix di acara Escape misalkan. Ya udah nonton aja bareng. Walaupun saya kadang-kadang nggak suka juga gitu, maksudnya nggak cocok misalkan ya, tapi nggak apa-apa, didengerin aja dulu. Karena apa? Itu adalah bahan kita untuk mencari titik sama. Jadi menyelaraskan itu satu, yang dicari titik samanya dulu. Dari titik sama inilah kita baru nanti ngobrol tentang apa yang kita targetkan. Tujuan saya ngomongnya agar dia jangan pacaran misalkan. Tapi kan saya nggak bisa langsung tiba-tiba mengatakan, Kak duduk. Pandang mata abah. Udah selesai. Udah nggak jadi deh. Nggak ada jadi. Selesai. Iya. Tapi apa? Dari mulai jadi akhirnya gunakan ini sebagai sarana kembali. Ini cuma sarana. Kenapa kok dia itu sangat aktif banget loh di HP-nya? Jangan-jangan dia niru kita. Siapa yang tahu? Ternyata kita sangat aktif juga di HP. Akhirnya dia melihat itu dan itu dianggap sebagai, itu dipakai sebagai pembenaran bahwa ibu saya aja begitu. Apalagi zaman sekarang anak-anak biar dia diem dari bayi itu sudah diputerin YouTube di sampingnya. Yang ngasih siapa? Kan dia nggak minta sendiri kan? Kasih HP dong kan nggak gitu. Kan kita yang ngasih. Nah berarti apa? Kembali lagi dan ingat dia sudah kebiasa begini. Untuk narik itu juga perlu waktu. Ini kemarin Bu ada anak-anak ada yang baru nikah. Orang salah satu jamaah, bukan jamaah sini, jamaah di BI itu baru nikah. Tiba-tiba dia ngomong, Ustadz, saya udah gak cocok sama suami saya. Baru juga sebulan, saya bilang gitu. Dia tuh ternyata begini-begini. Saya bilang satu hal. Dia dididik sama orang tuanya berapa tahun? 27 tahun. Nah, sama lu berapa bulan? 3 bulan. Dari perkenalan sampai nikah 3 bulan. Ya gak bisa dong dalam 3 bulan kamu ngerubah yang 27 tahun tadi. Nggak bisa, nggak sederhana itu, karena orang itu juga perlu proses, dan kita itu selalu pengennya berlihat itu berubahnya itu 100%, Pak. Gitu. Sesuai keinginan kita. Sesuai dengan keinginan kita. Lalu manusia itu punya keinginan, dia juga punya keinginan kok, gitu loh. Anak kita juga punya keinginan. Nah, yang paling penting hari ini akhirnya bagaimana ekspektasi tadi diobrolin. Kemarin ada yang mengatakan saya, Ustadz, kita tuh nggak boleh punya ekspektasi sama pasangan, nggak bisa. Kita nggak boleh punya ekspektasi dengan anak kita, nggak bisa. Harus punya ya? Pasti punya. Dan harus? Kalaupun nggak harus, pasti punya. Kalaupun kita meniadakan pun, pasti ada. Kita pengen, kita ekspektasi itu keinginan kan? Kita ingin anak kita soleh atau solihah, kan begitu? Kalau kita menghilangkan nggak mungkin dong. Pasti ada, namanya juga orang tua. Dia punya ekspektasi dengan orang tuanya. Punya. Orang tuanya tidak bawel. Orang tuanya nggak bawel, orang tuanya bukan VOC. Sebutan sekarang orang tua VOC, Bu. Saya itu kemarin lagi di Jogja ngisi acara, tiba-tiba ngomong, di rumah Ustadz, orang Ustadz jadi VOC nggak? Maksudnya VOC apaan sih? Saya bilang gitu. Ternyata dianggap kayak penjajah kita. Kayak tadi, frame-nya adalah donatur boleh ngatur. Kalau nggak donatur nggak boleh ngatur. Nah ini tadi. Akhirnya kadang-kadang kan kita, kemarin ada yang di Unpad, sekolah kuliah di Unpad juga mengatakan begini, orang tua saya biayai saya itu kan wajar, itu kan kewajibannya dia. Tapi kan saya nggak mau ngobrol sama dia, ya urusan saya dong. Dan orang tuanya bilang, kalau kamu nggak mau ngobrol, saya stop nih pendanaan. Sebenarnya ini apa-apaan sih jadi kayak begini? Jadi hubungannya transaksional.
Bahaya ini. Nah, makanya tadi saya bilang, kembali lagi, cari titik samanya. Nah, kenapa? Karena kita ngobrolin Al-Quran tadi dalam konteks ini, titik samanya dari ayo ngaji bareng. Ya kan? Ayo ngaji bareng, dalam ngaji bareng, 1-2 ayat, dari titik sama ini kita cari kata yang paling gampang, dari kata paling gampang ini kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, obrolan dari sini. Kalau nggak bisa dari sini gimana? Ya silahkan dari waktu yang lain. Di mobil, ngobrolin itu tadi. Nah, itu kan banyak hal yang kita bisa explore. Asalkan tadi, pastikan kondisi kita netral. Lalu netral gimana? Kalau kita lagi punya emosi, jangan dulu. Kadang-kadang bapaknya lagi capek banget, banyak pikiran atau ini, di nolin dulu udah bentar. Sedikit